Bab 8. Gadis desa dan tuan muda. Kalau saya tidak mau kasih tahu kamu mau apa? Tanya resepsionis lagi. Ya udah, saya tinggal telepon Pak Davin bilang kalau Mbak tidak mau menunjukkan ruangan Pak Radit. Paling Mbak kena marah, yang lebih parahnya lagi Mbak mungkin bisa dipecat. Bisa gawat kalau aku sampai dipecat. Apalagi cewek culun ini kenal sama Pak Davin, batin resepsionis. Ya sudah, kamu naik lift sebelah sana. Itu lift khusus ke ruang Pak Radit. Makasih loh Mbak, senyum Rania sambil berjalan ke arah lift. Tunggu dulu, emang kamu siapa Pak Radit? Tanya resepsionis. Sopirnya, jawab Rania sambil memberhentikan langkahnya. Apa? Cuma sopir saja belagu. Yang penting bisa ketemu Pak Radit tiap hari. Haha, jawab Rania sambil berlalu. Betapa sakitnya hati resepsionis mendengar jawaban Rania. Secara dia juga menyukai Radit. Ting. Rania sampai di depan ruangan yang bertulis ruangan CEO. Di sana terdapat 2 ruangan dan satu lagi ruang Davin. Rania berjalan menuju meja sekretaris. Permisi Mbak, apa benar ini ruang Pak Radit? Tanya Rania. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya sekretaris dengan sopan. Saya mau mengantarkan berkas meeting Pak Radit yang ketinggalan di mobil. Oh iya, tadi Pak Davin suruh langsung Mbak masuk ke dalam, jawab sekretaris sambil tersenyum ramah. Makasih Mbak, balas Rania. Ternyata tidak semua sekretaris itu pakaiannya terbuka. Ini buktinya sekretaris Pak Radit malah berpakaian sopan, batin Rania. Tok, tok, tok. Masuk, terdengar suara di dalam ruangan. Rania masuk ke dalam. Di sana ada Davin dan Radit. Ini Pak berkasnya, kata Rania sambil memberikan berkas sama Davin. Kenapa lama sekali? Tanya Radit dingin dan agak marah. Itu Pak. Belum sempat Rania menjelaskannya sudah dipotong Radit. Ayo Vin, kita sudah terlambat meeting, ajak Radit sambil berjalan keluar ruangan diikutin Davin. Makasih ya Ran. Aku meeting dulu soalnya udah telat, kata Davin. Iya Pak, jawab Rania sambil senyum dipaksakan. Kalau bukan karena resepsionis tadi mungkin aku tidak akan lara. Kenapa sewotnya sama aku? Sabar Rania, sabar, namanya juga bos, batin Rania. Setelah itu Rania pun kembali ke ruangannya di dekat parkir mobil. Pukul 17 waktunya pulang, karyawan perusahaan pulang kerja. Rania juga sudah bersiap-siap menunggu bosnya pulang. Tidak lama kemudian nampaklah Radit dan Davin berjalan ke arah parkiran mobil. Rania dengan cepat membukakan pintu mobil untuk Radit. Kamu ngak sekalian pulang bareng aku Vin? Tanya Radit. Ngak usah Dit. Aku bawa mobil, jawab Davin. Ya udah, sampai ketemu besok, kata Radit lagi. Oh ya Ran, kamu pulang dari rumah Pak Radit pakai apa? Tanya Davin sama Rania. Pakai motor Pak. Kebetulan Sisi pinjamkan saya motor, jawab Rania. Oh ya udah, hati-hati nyetirnya, kata Davin sambil berjalan menuju arah mobilnya. Ya Pak, jawab Rania. Setelah itu Rania pun masuk ke dalam mobil. Tidak ada pembicaraan yang terdengar. Mungkin karena emang tidak ada yang mau dibicarakan. Apalagi Rania masih sedikit kesal mengingat kejadian tadi pagi. Sekilas Radit lirik ke arah Rania. Kemudian dia kembali lagi membaca berkas. Heran, udah pulang kerja masih aja sibuk mengecek berkas. Kapan istirahatnya ya? Apa orang kaya sesibuk itu ya, batin Rania.
Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Radit. Pak Agus dengan cepat membukakan gerbang rumah. Setelah Radit keluar dari mobil, Rania langsung memasukkan mobil ke dalam garasi. Setelah itu Rania mengeluarkan motornya dan pulang ke apartemen Sisi. Hari ini banyak yang buatku emosi. Mulai dari berkas yang terlambat diantar sama si sopir baru. Kenapa belum juga sampai sih? Masak ngatar berkas dari parkir lama amat, tanyaku tidak sabaran sama Davin. Iya tunggu bentar lagi pak, jawab Davin. Kita udah mau telat loh Vin, desakku lagi. Kulihat Davin pun bingung mau jawab apa. Tidak lama kemudian terdengar ketukan dari luar pintu. Kusuruh masuk. Ternyata si sopir baru sudah sampai dan menyerahkan berkas ke Davin. Karena kesal langsung ku bentak aja dia. Kulihat dia mau menjelaskan sesuatu. Tapi baru dia bicara ku potong dengan mengajak Davin ke ruang meeting. Terdengar Davin bicara sebentar sambil berjalan menyusulku. Ternyata di ruang meeting pun semua banyak yang tidak selesai laporannya. Dengan emosiku suruh mereka menyiapkan semuanya besok. Pukul 17 aku memutuskan untuk pulang. Biar pekerjaanku masih belum selesai. Di jalan menuju tempat parkirku bertemu Davin. Kami pun barengan ke sana. Ketika melihatku datang dengan cepat si sopir baru membukakan pintu. Dengan senyum yang terpaksa dia menyuruhku masuk. Kutawarkan Davin pulang bersama ternyata dia juga membawa mobil sendiri. Setelah itu aku masuk ke dalam mobil. Dari dalam mobil kulihat Davin mengobrol dengan si sopir baru. Dia tersenyum dengan tulus sama Davin. Siapa yang bosnya di sini, Davin atau aku sih? Setelah selesai bicara Davin pergi, dia langsung masuk ke dalam mobil. Tidak ada pembicaraan yang terjadi selama perjalanan pulang. Dia hanya diam saja, aku pun malas memulai pembicaraan. Mungkin dia masih kesal karena ku bentak siang tadi atau takut bicara denganku. Akhirnya aku sampai di apartemen. Ternyata Sisi belum pulang dari kliniknya. Sesampai di kamar kuletakkan kacamata di atas meja rias dan aku pun pergi mandi dulu supaya badanku lebih segar. Selesai mandi aku ingin istirahat sambil video call dengan bunda. Tut, tut tut. Halo sayang, nampak wajah bunda dari layar ponsel. Halo bun, apa kabar? Tanyaku. Sehat. Kamu gimana kerjanya? Tanya bunda. Kerja Rania lancar bun. Hehe. Syukurlah kalau gitu. Sekarang kamu lagi ngapain? Sedang istirahat baru selesai mandi. Karena kangen suara bunda itu sebabnya Rania video call bunda. Paman dan bibi mana bun? Kok tidak kelihatan, tanyaku. Bibi sama pamanmu pergi kondangan. Paling sebentar lagi pulang. Oh. Rania kangen sekali sama bunda, kataku manja. Kalau kangen pulang aja ke sini. Ya ngak bisa bun. Rania baru mulai kerjanya. Entar kalau Rania udah bisa libur, pasti Rania pulang. Kamu betah tinggal di sana nak? Tanya bunda dengan wajah sedih. Betah bun. Entar gaji pertama Rania uangnya untuk bunda aja ya. Hehe. Ngak usah. Kamu simpan aja, bunda masih punya uang. Tapi Rania udah berniat kalau gaji pertama Rania untuk bunda. Terserah kamu saja. Oh ya sayang, apa kamu udah cari kosan? Segan kita lama-lama tinggal di apartemen Sisi. Biarpun Sisi tidak keberatan kamu tinggal di sana. Rencana nanti Rania bicarakan sama Sisi dulu bun. Ya udah kamu istirahat lagi, iya bun. Rania sayang bunda, bunda juga. Telepon aku matikan.
Saat tidur sebentar sambil menunggu Sisi pulang dari klinik. Bab 9. Pukul 19 Sisi pulang dari kliniknya. Ketika masuk ke dalam apartemen tercium bau enak makanan. Ternyata Rania sedang sibuk memasak di dapur. Sisi pun menghampirinya. "Wui, jadi lapar perutku," ucap Sisi duduk di meja makan. "Baru pulang sih. Kamu mau mandi dulu atau langsung makan?" tanya Rania. "Aku udah mandi tadi di klinik. Mau makan udah lapar." "Hehe," jawab Sisi sambil memegang perutnya. "Bentar aku ambil piring dulu," kata Rania. "Biar aku bantu angkat ke atas meja," ujar Sisi sambil ikut membantu Rania menyiapkan makanan di atas meja. Tidak butuh waktu lama makanan sudah terhidang di atas meja. Mereka langsung menyantapnya dengan lahap. "Seperti biasa masakanmu emang enak tiada duanya. Sejak kamu di sini berat badanku sudah bertambah." "Haha," kata Sisi memuji Rania. "Bagus dong berat badanmu bertambah daripada tinggal kulit pembalut tulang. Cantik itu kan ngak harus langsing," jawab Rania. "Hehe. Kamu juga cantik apalagi seperti sekarang tanpa kacamata dan rambut kucir kudamu itu," puji Sisi dengan mengarahkan 2 jempol. "Makasih. Tapi aku berani seperti ini karena kita berdua aja di apartemen. Kalau di depan orang lain aku ngak berani. Soalnya sudah janji sama Bunda," kata Rania. "Iya ngak apa-apa. Ini rahasia kita berdua." "Hehe," jawab Sisi. "Hehe." Setelah selesai makan malam mereka pun membereskan piring-piring kotor. Kemudian Sisi dan Rania kembali ke kamar mereka. Karena Rania ada yang mau dibicarakan sama sahabatnya itu. Dia pergi ke kamar Sisi. Tok, tok, tok. "Masuk Ran," ngak dikunci, terdengar suara Sisi dari dalam kamar. Rania masuk, dilihatnya Sisi lagi santai di tempat tidur. Rania duduk di samping Sisi. "Gimana kerjaan kamu hari ini?" tanya Sisi. "Semua lancar aman terkendali," jawab Rania. "Apakah Kradit galak sama kamu?" tanya Sisi. "Namanya juga bos. Selain dingin galak juga. Hehe. Tapi bagiku semua ngak ngaruh selagi masih bisa diterima," jawab Rania. Kamu memang tahan banting ya. Aku ingat dulu waktu kamu berkelahi di sekolah gara-gara membela aku dari murid cowok. Mereka kamu hajar sampai babak belur. Sehingga Bunda dipanggil guru BK. Aku baru lihat betapa marahnya Bunda waktu itu. Tapi kamu tetap diam tanpa membela diri sedikit pun," kenang Sisi. "Iya, itu pertama kalinya aku buat Bunda marah besar. Dan setelah itu aku sudah berjanji tidak lagi membuat Bunda kecewa," kata Rania. "Sebenarnya aku iri loh sama kamu. Biarpun kalian hidup sederhana tapi saling menyayangi. Beda sama aku, kedua orang tua dan kakak sibuk dengan pekerjaan mereka. Makanya aku lebih memilih tinggal dengan oma di kampung dulunya," ucap Sisi dengan sedih. "Yah, namanya juga kehidupan. Tidak semuanya berjalan sesuai yang kita harapkan. Kamu masih mempunyai keluarga yang lengkap sedangkan aku hanya punya Bunda. Ayahku entah di mana tapi aku masih bersyukur punya paman sehingga kasih sayang seorang ayah masih bisa kurasakan," ujar Rania. "Apa kamu tidak rindu dengan ayahmu, Ran? Setidaknya kamu mencoba mencari tahu keberadaannya," kata Sisi. "Bunda, paman dan bibi menutup rapat-rapat tentang ayahku. Bahkan bukti keberadaan ayahku aja tidak ada. Pernah sekali aku memaksa Bunda menceritakannya tapi dia diam aja. Setelah aku pergi terdengar Bunda menangis terisak-isak di kamarnya.
Di situ aku berpikir mungkin terlalu dalam luka yang tergores di hati Bunda, kata Rania sambil menghela nafas berat. Terkadang tidak mengetahui lebih baik daripada tahu tapi malah lebih terluka, ucap Sisi sambil memeluk Rania. Aku memang sedih setiap memikirkannya. Tapi air mata ini terlalu sulit untuk keluar. Aku tidak bisa seperti orang lain kalau sedih menangis. Semua selalu terpendam di dalam hati. Iya, tapi menyimpan terus juga bukan hal yang baik, kata Sisi. Menangis pun sama halnya menunjukkan kelemahan kita. Hehe, jawab Rania. Hehe, hati kamu emang terbuat dari apa sih, Ran? Tangguh gitu, tanya Sisi. Dari Tuhan. Kalau buatan manusia sudah hancur berkeping tak tersisa. Haha, jawab Rania sambil tertawa untuk mencairkan suasana. Rania memang tidak suka dengan suasana sedih. Karena baginya melihat Bunda yang selama ini selalu berwajah sendu walaupun Bunda selalu ceria di depannya. Sudah membuatnya bertekad untuk tidak memperlihatkan kesedihan sendiri kepada siapapun, terutama Bundanya. Gara-gara menceritakan kenangan masa lalu jadi lupa tujuanku ke sini, ucap Rania sambil menepuk jidatnya. Emang kamu mau bicara apa sih, Ran? Tanya Sisi. Gini, aku kan udah kerja nih. Rencana aku mau mencari kontrakan di dekat rumah bos. Biar tidak jauh kalau pergi kerja, jelas Rania. Aduh, kamu tinggal di sini aja, Ran. Nggak usah cari kontrakan. Aku senang sekali loh kamu tinggal di sini, jadi kalau aku pulang klinik ada temannya. Terus kalau kamu pindah aku sendiri lagi. Kamu tega ninggalin aku sendiri. Kalau masalah jauh tinggal dari rumah Kak Radit. Kamu bisa pakai motor aku. Lagian motor aku nggak terpakai juga, rengek Sisi. Bukan gitu sih. Aku nggak enak aja merepotin kamu terus. Aku juga harus mandiri, kata Rania. Mandiri untuk orang yang memang harus berusaha sendiri. Kalau kamu ada aku di sini. Kamu bukan cuma sahabat tapi sudah saudara bagiku. Tidak ada kata repot untuk seorang saudara. Aku tidak menyetujui kamu pindah dari sini. Selama kamu tinggal di Jakarta kamu harus tinggal di sini. Mau kamu kerja di mana ataupun tidak kerja kamu tetap di sini. Kecuali kita udah nikah. Ngak lucu, siap nikah kamu dan suamimu tinggal di sini. Haha, jelas Sisi sambil tertawa. Duh Sisi, aku serius, ngak bercanda, kata Rania. Aku juga serius, bahkan pakai banget. Aku mohon kamu untuk tetap tinggal di sini. Kalau kamu nggak ada semua jadi sepi lagi, bujuk Sisi. Masak aku yang numpang kamu yang memohon. Ada-ada aja kamu sih, Rania tersenyum lucu melihat tingkah Sisi. Ya aku rela memohon supaya kamu tetap tinggal, kata Sisi. Rania terharu mendengar perkataan sahabat satu-satunya yang begitu tulus menyayanginya. Kamu memang sahabatku yang tiada duanya, kata Rania sambil memeluk Sisi. Kamu juga sahabat terbaik aku, jawab Sisi. Sesaat mereka larut dengan rasa haru di hati. Begitu kuat ikatan persahabatan mereka. Inilah contoh sahabat sejati yang tulus menyayangi tanpa mengharapkan imbalan. Karena jam sudah menunjukkan pukul 22, Rania pamit ke dalam kamar untuk tidur. Aku ke kamar dulu ya Si. Udah larut malam. Entar telat bangun pagi. Bisa dimarahi bos killer aku kalau telat juga datang kerja. Hehe, kata Rania. Kalau kamu dimarahin Kak Radit bilang sama aku aja. Biar aku yang marahin balik. Enak aja sahabatku dimarahinya. Kalau di sini aku memang sahabatmu. Tapi kalau dia bos aku, wajar dia marah, iyalah. Sana tidur Gi, suruh Sisi.
Oke, Matt malam. Rania langsung menuju kamarnya. Tidak butuh waktu lama dia sudah tertidur. Bab 10. Sudah seminggu Rania bekerja sebagai sopir Radit. Tidak ada yang berubah, semua berjalan seperti biasa. Kalau Radit bertanya Rania jawab seadanya. Begitu juga kalau Radit lagi marah Rania diam saja. Dan tetap bersikap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Pagi ini seperti biasa Rania menunggu Radit keluar dari dalam rumahnya. Dia berdiri di dekat mobil. Tidak lama terdengar pintu rumah terbuka. Radit keluar bersama dengan seorang pria. Karena Rania tidak terlalu memperhatikan orang di sebelah Radit, dia langsung aja membukakan pintu mobil untuk bosnya masuk. Kamu si cewek antik, terdengar suara pria pada Rania yang tidak lain Randy, adik Radit, sambil memegang pintu mobil. Rania meliriknya, setelahnya memberi hormat pada pria itu. Permisi tuan. Saya mau menutup pintunya, ucap Rania. Kamu tidak kenal sama aku? Tanya Randy lagi masih menahan pintu. Maaf tuan, saya tidak kenal. Kalaupun kenal saya tidak ingat, jawab Rania santai. Di dalam mobil Radit yang mendengar jawaban Rania berusaha menahan tertawanya. Secara selama ini Randy tidak pernah ditolak sama cewek. Malah mereka yang mengejar Randy. Kamu mau ikut atau tinggal? Tanya Radit pada Randy. Tapi kak, belum sempat Randy menjawab. Rania, kita berangkat sekarang, perintah Radit. Baik pak. Rania berjalan ke arah pintu sopir dan langsung masuk. Melihat mobil akan menyala, Randy dengan cepat masuk ke dalam mobil. Hei cewek antik, kamu benar tidak ingat dengan saya? Tanya Randy lagi sambil mencodongkan badannya ke arah depan. Maaf tuan kalau Anda tidak memperkenalkan, mana saya ingat, jawab Rania lagi. Oh baiklah. Namaku Randy. Adiknya bosmu Radit, dan kamu pernah memanggil saya cowok cendol. Apa masih tidak ingat? Jelas Randy. Waduh, ternyata di cowok waktu itu. Kenapa ketemu lagi sih? Dan yang lebih parahnya dia adik Pak Radit, batin Rania. Kok diam? Udah ingat? Tanya Randy lagi. Oh iya, jawab Rania. What, cuma gitu aja? Tanya Randy. Terus saya harus bagaimana tuan? Tanya Rania yang masih tetap fokus menyetir. Seharusnya kamu itu terkejut atau apa? Secara saya yang ganteng tiada dua ini adik bos kamu, jelas Randy pede. Pede amat bilang ganteng. Masih gantengan Pak Radit kali? Ops, kenapa aku berpikir seperti itu, batin Rania. Biasa aja, jawab Rania santai. Radit yang mendengar jawaban Rania tersenyum dalam hati. Karena kamu pakai kacamata kuda. Sehingga kegantengan saya tidak nampak, timbal Randy lagi. Tidak ada jawaban dari Rania. Dia masih fokus menyetir. Hei, kamu tidak minta maaf sama saya? Tanya Randy lagi. Emang salah saya apa? Jawab Rania. Kamu menendang kaki saya. Sampai saya tidak bisa berjalan selama 3 hari, bohong Randy. Oh, jawab Rania lagi. Cuma jawab oh aja. Kamu kira saya bohong? Terus kenapa kamu ngomongnya irit amat sih? Kemarin itu saja kamu ngomel panjang lebar, saya lagi kerja tuan, jawab Rania. Apa hubungannya kerja dengan menjawab pertanyaan saya? Kamu nyetir pakai tangan bukan pakai mulut, kata Randy. Iya. Tapi nyetir juga butuh konsentrasi, jawab Rania. Jadi maksud kamu saya mengganggu konsentrasi kamu menyetir gitu? Tanya Randy agak kesal. Pintar tuan, ucap Rania. Saya emang pintar dari sananya. Kamu aja tidak tahu.
Tunggu biar kamu puji saya, kamu harus tetap minta maaf sama saya, kata Randy. Nih orang beda sama kakaknya ya. Batin Rania. Kenapa saya harus minta maaf? Tuan duluan yang ambil cendol saya. Jadi menurut saya menendang kaki Tuan itu wajar aja, jelas Rania santai. Wajar gimana? Tanya Randy tidak puas. Katanya pintar tapi itu aja tidak ngerti, gumam Rania. Walaupun begitu masih bisa terdengar sama Radit. Radit tidak menyangka adiknya akan sampai mati kutu bicara dengan Rania. Apa? Kamu ngomong apa? Tanya Randy. Karena memang dia tidak mendengar gumaman Rania. Radit yang melihat Randy bertanya hanya bisa geleng kepala. Hei cewek antik, panggil Randy lagi. Kamu tidak bisa diam sih. Kalau masih berisik aku turunin kamu di sini, ucap Radit mengancam. Tapi kak aku belum selesai ngomong sama cewek antik, jawab Randy kesal. Dia punya nama. Kalau kamu masih berisikku lempar keluar, ancam Radit lagi. Iya, Randy kemudian memilih diam. Daripada dilempar Radit keluar mobil. Karena kalau kakaknya sudah bicara seperti itu, semua bisa terjadi. Tidak ada lagi pembicaraan. Suasana jadi hening seperti di kuburan. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kantor. Rania menghentikan mobil di tempat parkir. Kemudian dia keluar untuk membukakan pintu untuk Radit. Silakan Pak, ucap Rania sambil tersenyum mempersilakan bosnya turun. Oh ya entar jam 9 saya ada rapat di perusahaan lain. Kamu standby di sini saja jangan kemana-mana, kata Radit setelah keluar dari mobil. Baik Pak, jawab Rania, sedangkan Randy masih duduk di dalam mobil. Anda tidak keluar Tuan, tanya Rania. Sebelum kamu minta maaf saya tidak akan pergi kemana-mana, jawab Randy. Ya sudah, kata Rania sambil berlalu. Tapi pas Rania melangkah kakinya tanpa sengaja menyenggol kaki Randy yang terulur di pintu mobil. Karena hilang keseimbangan Rania pun jatuh ke depan dengan posisi setengah telungkup di lantai. Aduh, pekik Rania sambil memegang lututnya yang sakit. Seketika Radit mendengar pekikan Rania memberhentikan langkahnya. Dia mau menolong tapi Randy sudah lebih dulu membantu Rania berdiri. Karena memang, Randy lebih dekat dari tempat Rania jatuh. Cantik, satu kata keluar dari mulut Randy ketika melihat mata Rania. Rania yang baru sadar kalau kacamatanya terjatuh dengan cepat mencari kacamatanya. Setelah menemukannya Tania langsung memakai kacamata tersebut. Sedangkan Randy masih bengong menatap Rania. Makasih Tuan, kata Rania sambil berlalu. Waduh gimana ini? Dia lihat lagi batin Rania. Ketika Randy mau mengejar Rania, Radit menghentikan langkahnya. Bukannya kamu ada perlu sama Davin, tanya Radit. Iya kak, jawab Randy lesuh mengikuti kaknya. Apa yang dilihat Randy ya sampai dia bengong gitu setelah membantu Rania, batin Radit. Karena posisi Rania jatuh jauh jadi Radit tidak melihat apa yang dilihat Randy. Oh my god, apa yang kulihat tadi? Ternyata di balik keantikannya tersimpan kecantikan. Jantungku hampir saja berhenti berdetak sebentar. Hehe, batin Randy. Sementara Rania masih uring-uringan karena kejadian tadi. Dia tidak tenang duduk di ruangnya. Bagaimana nanti dia harus menghadapi Tuan Cendol? Ark. Masak bodoh, pekik Rania. Tanpa Rania ketahui Davin yang melihat tingkahnya itu pun menghampiri. Kamu kenapa Ran? Tanya Davin tiba-tiba. Kak Davin. Tidak ada apa-apa kok kak,
jawab Rania tersenyum sekaligus kaget. Oh ya udah aku ke dalam dulu, ucap Davin. Iya kak, jawab Rania. Setelah Davin pergi Rania kembali duduk untuk menenangkan pikirannya. Bab 11. Pukul 9 Radit dan Davin sampai di parkir mobil. Rania sudah menunggu di dekat pintu mobil. Setelah membukakan mobil untuk Radit dan Davin, mereka pun berangkat. Kita mau kemana pak? Tanya Rania. Ke perusahaan W Group, jawab Radit. Nama W mengingatkanku dengan nama belakangku. Apa kebetulan ya? Batin Rania. Kamu tahu jalan ke sana Ran? Tanya Davin. Tahu pak. Waktu itu sudah saya telusuri, jawab Rania singkat. Oh ya Vin, katanya entar kita akan bertemu dengan Pak Gunawan, ucap Davin. Iya, ini pertemuan yang langka karena selama ini Pak Gunawan sering berada di luar negeri, kata Davin. Mungkin setelah ini kita akan lebih sering bertemu Pak Gunawan. Karena dia akan menetap di Indonesia lagi, kata Radit. Apa Anda sudah membaca kontrak kerjasama kita dengan W Group? Tanya Davin. Sudah. Semua sesuai dengan kesepakatan, jawab Radit. Karena Rania tidak mengerti, dia hanya diam mendengar pembicaraan Radit dan Davin. 15 menit kemudian mereka sampai di sebuah perusahaan yang tidak kalah besarnya dari perusahaan HK Group. Setelah Davin dan Radit keluar dari mobil, Rania melajukan mobil ke tempat parkiran. Rania berjalan keluar parkiran sambil memainkan HP. Tanpa sengaja dia menabrak orang. Bruk. HP Rania terjatuh ke lantai karena kagetnya. Maaf saya tidak sengaja, kata Rania sambil membungkuk. Kamu tidak apa-apa nak? Tanya orang yang Rania tabrak. Rania mengangkat kepalanya. Ternyata seorang bapak yang umurnya sekitar 50 tahunan dan di sampingnya berdiri seorang laki-laki yang umurnya tidak jauh beda. Mungkin asistennya, pikir Rania. Saya tidak apa-apa pak. Maaf sekali lagi, kata Rania. Ketika Rania membungkuk tadi kalung yang di lehernya keluar sehingga kelihatanlah huruf R-nya. Benaran kamu tidak apa-apa, tanya bapak itu lembut. Iya pak, jawab Rania. Kalung kamu bagus, boleh saya lihat? Tanya bapak itu lagi. Maaf pak. Ini kalung pemberian bunda saya jadi saya tidak bisa melihatkannya, jawab Rania sambil memasukkan kalung. Kebalik kerah baju di lehernya. Siapa namamu? Rania pak. Dek. Seolah teringat sesuatu raut bapak tadi berubah terkejut. Kalau gitu saya permisi pak, kata Rania sambil membungkuk mengambil HP-nya yang terjatuh di lantai. Pas Rania mengangkat badan, layar di HP-nya hidup menampilkan foto Rania bersama bundanya. Sekilas foto itu nampak sama bapak yang ditabrak Rania. Tunggu, bisa saya lihat foto di HP-mu? Sepertinya saya mengenal orang di foto tersebut, pinta bapak itu. Maaf pak, tidak mungkin bapak kenal dengan bunda saya. Karena bunda saya tidak pernah tinggal di kota. Kalau begitu saya permisi dulu, kata Rania sambil berlalu. Kenapa bapak itu penasaran dengan kalung dan foto bunda ya? Memem ada-ada aja, batin Rania. Kenapa pak? Tanya orang yang dari tadi berdiri di sampingnya. Ah, tidak ada apa-apa. Ayo, Radit sudah menunggu kita. Ternyata dia Pak Gunawan, pemimpin perusahaan W Group. Kenapa semuanya berhubungan dengan wanita itu? Bukannya dia sudah meninggal pas kebakaran waktu itu? Apa cuma kebetulan ya? Batin Pak Gunawan. Flashback on. Malam itu Gunawan dan Retno lagi santai di ruang tamu setelah selesai makan malam. Mas, aku mau nunjukkan sesuatu sama kamu, kata Retno sambil mengeluarkan sebuah kalung.
Sayang, ini kalung siapa? Tanya Gunawan. Ini kalung yang aku bawa ketika ditemukan sama Ibu Panti. Mungkin ini kalung dari orang tuaku dan ini bisa membantu aku menemukan keluargaku. Kata Ibu Panti, nama Retno berasal dari huruf R yang ada di kalung ini. Dan kalau diperhatikan secara teliti terdapat angka yang menunjukkan tanggal lahir terukir pada huruf R-nya, jelas Retno. Benarkah, coba aku lihat yang, kata Gunawan penasaran. Retno menunjukkan deretan angka yang terukir di sana. Kalau nanti kita punya anak perempuan aku akan memberi dia nama Rania, ujar Retno antusias. Iya, itu nama yang indah, ucap Gunawan sambil mengelus kepala Retno yang bersandar di bahunya. Flashback off. Di ruang pertemuan Radit dan Davin menunggu kedatangan Pak Gunawan. Tidak berselang lama Pak Gunawan masuk ke dalam ruangan tersebut. Pagi Radit. Apa Om terlambat? Tanya Gunawan. Pagi Om. Saya juga baru sampai, ucap Radit sambil berdiri memeluk Gunawan. Apa sudah bisa kita mulai? Tanya Gunawan. Bisa Om, jawab Radit. Radit pun menjelaskan kontrak kerjasama yang akan dilakukan. Dibantu Davin semua selesai dengan lancar. Setelah menandatangani kontrak, Radit bersalaman dengan Pak Gunawan, tanda kesepakat sudah deal. Terima kasih Om atas kerjasamanya, kata Radit. Sama-sama. Gimana hubunganmu dengan Cynthia? Tanya Gunawan. Tidak ada masalah Om, jawab Radit singkat. Kapan kalian akan bertunangan? Tanya Gunawan. Saya belum memikirkannya Om. Kalau begitu saya permisi dulu Om. Masih banyak pekerjaan yang menunggu saya, kata Radit. Radit memang paling tidak suka membicarakan masalah pertunangannya dengan Cynthia. Sampai sekarang dia masih belum menerima perjodohan yang sudah diatur kakek mereka. Dan Gunawan pun tidak mau mendesak Radit lagi. Dia tahu kalau Radit terpaksa menjalankan perjodohan ini karena tanda baktinya sama keluarga. Cynthia ada anak Hendra, adik Gunawan. Perjanjian perjodohan itu dibuat oleh bapak mereka dengan kakek Radit. Mereka akan menjodohkan cucu pertama mereka untuk mempererat kekeluargaan. Dan kebetulan Gunawan tidak memiliki anak. Jadi Cynthia lah putri satu-satunya di keluarga Wiratmaja. Rania duduk dekat tempat parkir sambil nunggu Radit dan Davin datang. Di tempat Rania duduk lewat seorang cewek dengan tampilan modis tapi sedikit angkuh. Dia melirik Rania yang sedang memainkan ponselnya. Seketika cewek itu berhenti di hadapan Rania. Hei culun. Bukannya ke orang yang menabrak saya waktu itu? Tanya cewek itu dengan nada tinggi. Memem. Kenapa ketemu cewek ini lagi, dunia memang sempit, batin Rania. Iya Mbak, memang kenapa? Tanya Rania santai sambil memainkan ponselnya. Kalau bicara bisa tidak melihat ke orangnya, tanyanya lagi. Rania mematikan ponselnya dan berdiri dari tempat duduknya. Memang Mbak mau bicara apa? Tanya Rania. Kamu ngapain di sini? Tanyanya penuh selidik. Saya lagi duduk, jawab Rania. Ngapain perempuan culun dan jelek seperti kamu duduk di sini? Tanyanya mengejek. Saya tidak ada melihat larangan kalau orang jelek dan culun dilarang duduk di sini, jawab Rania dengan tersenyum. Tapi saya melarangnya. Kamu tahu siapa saya? Tanyanya lagi. Tidak ada untungnya saya tahu siapa Mbak. Hehe, jawab Rania. Ya iyalah, orang rendahan dan jelek seperti kamu mana tahu siapa saya, ejeknya lagi. Ya udah Mbak, saya pergi dulu, kata Rania yang malas meladenin cewek itu. Hei kamu tunggu dulu, saya belum selesai bicara, teriaknya sambil memegang tangan Rania.
Anda mau apa lagi sih, bentak Rania kesal. Kamu beraninya membentak saya, katanya lagi sambil mengayungkan tangan mau menamparkan Rania. Cynthia hentikan. Bab 12. Cynthia hentikan. Terdengar suara dari belakangnya. Cynthia membalikan badan. Ternyata Radit dan Davin sudah berada di sana. Kak Radit, kenapa kamu? Belum selesai Cynthia bicara. Kamu yang kenapa mau menamparkan dia? Potong Radit marah dan melihat ke arah Rania. Davin yang melihat Rania berdiri diam langsung menghampirinya. Kamu tidak kenapa-napa Ran? Tanya Davin. Saya baik-baik saja kok Pak, jawab Rania sambil tersenyum kepada Davin. Emang dia siapa sih Kak? Tanya Cynthia ke Radit. Dia sopir saya. Awas kalau sekali lagi kamu berbuat seperti tadi. Kamu tahu akibatnya, tegas Radit. Tapi Kak, dia cuman sopir sedangkan aku tunanganmu, rengek Cynthia. Baru calon tunangan. Jadi kamu jangan berbuat yang macam-macam, kata Radit lagi. Davin, Rania cepat ke mobil. Kita kembali ke kantor, perintah Radit. Tunggu Kak, panggil Cynthia sambil menangis. Tapi Radit sudah tidak mempedulikannya. Dia tetap berjalan ke mobil diikuti Davin dan Rania. Mobil mereka meninggalkan tempat parkir yang masih ditatap oleh Cynthia dalam keadaan masih menangis dan kesal. Kamu baik-baik saja Rania? Tanya Radit. Iya Pak, jawab Rania. Emang ada masalah apa kamu dengannya? Tanya Davin. Tidak ada masalah apa-apa, jawab Rania. Kalau tidak ada masalah kenapa dia sampai segitu marahnya sama kamu? Tanya Davin lagi. Karena saya pernah tidak sengaja menabrak dia di jalan dekat klinik Sisi Pak. Itu pun sudah lama. Mungkin dia masih dendam sama saya. Padahal waktu itu saya sudah minta maaf kepadanya, jelas Rania. Jadi orang yang menabrak Cynthia waktu itu Rania, batin Radit. Terus kenapa kamu diam saja dibentak seperti itu bahkan hampir ditampar, tanya Radit dingin. Kan Anda sudah datang duluan menghentikannya Pak, batin Rania. Karena saya nggak mau ribut aja Pak, jawab Rania. Lain kali kalau ada orang seperti itu kamu harus lawan. Apa kamu tidak punya harga diri dihina begitu, ucap Radit dengan kesal. Apa yang dia tahu dengan harga diri? Bahkan selamat ini dia tidak pernah memperhatikan harga diriku ketika marah, batin Rania. Ya Pak, jawab Rania. Dan satu lagi yang berhak memarahi kamu itu saya. Selain saya tidak boleh. Karena saya atasan kamu. Mengerti? Perintah Radit. Bos emang selalu benar batin Rania. Baik Pak, jawab Rania. Davin yang melihat Radit bicara dengan Rania hanya diam saja. Heran kenapa Radit kesal sekali ya. Tidak biasanya dia suka ikut campur dan bicara banyak seperti ini. Apalagi sama karyawannya. Kecuali orang yang dekat dengannya. Ini dia sampai rela bela-belain Rania di depan calon tunangannya, batin Davin. Mobil sampai di kantor Radit. Setelah mobil diparkir, Rania dengan cepat turun dan membuka pintu mobil untuk Radit. Kalau Davin buka pintu sendiri. Kamu istirahat dulu. Saya tidak mau kamu capek malah tidak fokus jadinya bawa mobil. Itu bisa membahayakan saya, tegas Radit sambil berlalu. Kirain perhatian ujung-ujungnya malah begitu, batin Rania. Baik Pak, tetap dijawab Rania. Aku ke atas dulu ya Ran, sampai jumpa, ucap Davin. Iya Pak Davin, sampai jumpa, jawab Rania sambil tersenyum. Sama Davin ajak menjawab sambil tersenyum. Coba sama aku muka sudah jelek tanpa ekspresi lagi.
Aduh, aku lagi mikirin apa sih? Batin Radit kesal. Ternyata Radit menunggu Davin untuk sama-sama lantai atas. Dan melihat Rania bicara dengan Davin. Hehe. Sudah mulai baper Radit. Sementara di sebuah rumah mewah Cynthia masuk ke dalamnya dengan menangis dan kesal. Kamu kenapa menangis sayang? Tanya wanita parubaya dengan cemas. Kak Radit ma, jawab Cynthia terisak. Kenapa dengan Radit? Tanya wanita yang ternyata mamanya Cynthia. Kak Radit tega membentak aku demi membela sopir. Huhuhu, kata Cynthia menangis sambil memeluk mamanya. Masak si Radit begitu? Iya ma. Apalagi sopirnya itu seorang wanita, apa dia cantik? Cantik apanya? Jelek dan culun. Tapi entah mengapa Kak Radit sangat peduli dengannya. Cynthia ngak mau kehilangan Kak Radit mama. Cynthia sangat cinta sama dia, rengek Cynthia. Kamu tenang saja sayang. Entar mama akan hubungin mamanya Radit. Kita undang mereka makan malam di sini. Sekalian Radit juga. Benaran ma? Tanya Cynthia sambil menghapus air matanya. Iya sayang. Sekalian kita bahas soal pertunangan kamu dengan Radit. Mama memang yang terbaik, ucap Cynthia sambil memeluk mamanya senang. Rania sedang duduk di ruangan dekat tempat parkir. Banyak kejadian hari ini yang membuat Rania lelah. Mulai dari bertemu cowok cendol yang ternyata adik bos, ketemu bapak aneh yang banyak tanya dan terakhir bertemu cewek galak tunangan bosnya. Tring, tring, tring. Ponsel Rania berdering membuyarkan lamunannya. Halo Pak, jawab Rania. Kamu di mana? Tanya Radit di seberang. Saya lagi di ruangan tempat parkir Pak, cepat ke mobil saya tunggu. Tut, panggilan dimatikan. Mau kemana Pak Radit siang begini, batin Rania. Tidak berapa lama Rania sampai ke mobil yang Radit sudah berdiri di sana. Kenapa kamu lama sekali, ucap Radit dingin. Maaf Pak, jawab Rania. Saya mau makan siang di restoran XXX. Rania celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Melihatnya Radit tahu kalau Rania lagi mencari keberadaan Davin. Secara Radit dan Davin kalau kemana-mana selalu bersama. Davin lagi pergi ke tempat pacarnya untuk makan siang. Ya Pak, jawab Rania sambil tersenyum. Tumben dia tahu apa yang aku pikirkan, batin Rania. Rania langsung membukakan pintu untuk Radit. Setelah menutup pintu dia segera masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobil ke alamat yang disuruh Radit. 10 menit kemudian mereka sampai di sebuah restoran. Mungkin karena waktu makan siang restoran terlihat agak ramai. Radit turun dari mobil setelah Rania membukakan pintunya. Dia berjalan melangkah menuju ke dalam restoran tapi langkahnya terhenti melihat Rania masih berdiri di dekat mobil. Kamu ikut saya makan ke dalam, ucapnya datar. Saya di sini saja menunggu Pak, jawab Rania. Kenapa? Kamu tidak mau menemanin saya makan, kata Radit. Bukan gitu Pak. Kan tidak enak dilihat seorang sopir ikut sama bosnya, alasan Rania. Bos kamu itu saya bukan orang yang melihat. Peduli apa kamu dengan mereka? Saya tidak mau mendengar penolakan kamu lagi, tegas Radit. Baik Pak, jawab Rania pasrah. Bos di mana-mana suka memaksakan kehendaknya. Untung kamu bos aku kalau tidak udah ku jitak jidatmu, batin Rania. Rania pun berjalan mengikuti Radit dari belakang. Ketika mereka masuk ke dalam restoran sontak semua mata melihat kepada mereka. Terutama gadis-gadis yang melihat ketampanan Radit yang bikin hati mereka meleleh.
Ada juga beberapa orang melihat ke arah Rania dengan pandangan mengejek. Radit mencari meja yang kosong dan nyaman untuk makan. Setelah Radit duduk, Rania masih berdiri di samping meja. Bab 13. Setelah Radit duduk, Rania masih berdiri di samping meja. "Hei, kenapa kamu masih berdiri?" tanya Radit. "Ngak apa-apa, Pak. Saya berdiri saja," jawab Rania. "Ngak, mungkin aku duduk satu meja dengannya. Secara dia bos dan aku hanya sopir," batin Rania. "Duduk. Emang kamu pengawal saya?" perintah Radit dingin. "Baik, Pak," kata Rania, kemudian dia duduk di depan Radit. Tidak lama pelayan datang menanyakan menu yang akan dipesan. Setelah Radit memilih apa yang mau dimakan, dia menyerahkan menu ke Rania. Pelayan yang melihat mereka tidak percaya seorang pria tampan makan berdua dengan cewek yang penampilannya culun seperti Rania. "Siapa cewek yang duduk sama Pak Radit ini? Kenapa tampilannya seperti itu? Apa Pak Radit tidak malu?" batin pelayan. "Saya tidak makan, Pak," tolak Rania. "Kenapa?" tanya Radit datar. "Saya sudah makan," jawab Rania sambil melihat Radit dari balik kacamatanya. "Kan tidak etis saya makan sendiri sedangkan kamu melihat saya makan saja. Kalau kamu tidak mau makan, setidaknya pesan minuman. Entar orang kira saya pelit sama kamu." Jelas Radit tidak mau kalah. "Saya pesan orange juice saja, Mbak," ucap Rania kepada pelayan. Setelah mencatat semuanya, pelayan pun pergi mengambil pesanan. Untuk beberapa saat mereka berdua hanya duduk dengan diam. Rania melihat keluar jendela. Entah apa yang dipikirkannya. Sedangkan Radit sibuk mengeluarkan tablet sambil mengecek berkas. Tidak beberapa lama kemudian pesanan mereka datang. "Serius kamu tidak makan?" tanya Radit. "Iya, Pak," jawab Rania. "Kenapa Pak Radit jadi cerewet gini sih?" batin Rania. "Emang kamu makan di mana tadi?" tanya Radit sambil mulai memasukkan makanannya ke mulutnya. "Makan bekal yang saya bawa dari rumah, Pak," jawab Rania. Kenapa tidak makan di kantin?" tanya Radit lagi. "Biar lebih irit, Pak," jawab Rania. "Apa gaji kamu kurang sehingga untuk makan aja pakai ngirit segala?" tanya Radit heran. Mungkin karena dia bos jadi tidak tahu kenapa karyawannya harus begitu. "Anda lupa ya, Pak? Kalau saya belum gajian," jelas Rania. "Saya belum sampai sebulan kerja, Pak," batin Rania. "Duh," kata Radit sambil menyelesaikan makanannya. Setelah membayar bonnya, Radit dan Rania kembali ke kantor. Dalam perjalanan pulang mereka hanya diam. Sesampai di ruangan aku masih kepikiran tentang Rania. Kejadiannya di parkiran tadi sama Cynthia masih saja menganggukku. Bagaimana dengan wajahnya yang tenang menghadapi kemarahan Cynthia? Entah mengapa aku yang emosi melihat kelakuan Cynthia. Mungkin karena Om Gunawan menyinggung perjodohanku sama Cynthia, yang membuatku jadi tambah marah melihat Cynthia memarahi Rania ya. Itu salah satu yang tidak aku suka dari Cynthia. Selain manja dan kekanak-kanakan, dia juga tidak bisa menahan emosinya. Selalu memandang rendah orang lain. Yang tambah membuatku heran, Randy yang selama ini cuek dengan semua cewek yang mengejarnya malah meminta Rania jadi sopirnya. Dan dia bersedia bekerja sebagai wakil CEO. Padahal selama ini Randy selalu menolak kalau aku menyuruhnya membantu di kantor. Apa yang dilihat Randy dari Rania? Terutama sikapnya jelas berubah setelah kejadian Rania jatuh di parkiran tadi pagi. Jelas saja aku menolaknya. Karena aku sudah mulai terbiasa dan nyaman dengan sopir baruku ini. Apa aku mulai nyaman?
Selama ini aku tidak pernah merasa seperti itu. Mungkin karena pembawaannya yang tenang. Ya karena itu. Pas makan siang Davin izin keluar untuk makan siang sama pacarnya. Karena kerjaannya udah selesai dan tidak ada ketemu klien lagi hari ini, jadi aku izinkan. Aku jadi ngak selera makan sendiri di ruanganku maupun di kantin. Karena selama ini aku makan siang bersama Davin, asisten sekaligus temanku. Kemudian aku ingin pergi makan ke restoran langgananku. Setelah sampai di parkir mobil, kulihat sopir baruku tidak ada di sana. Kutelepon, ternyata dia lagi berada di ruangan istirahat. Sesaat kemudian dia sampai di tempatku tergesa-gesa. Lucu melihatnya sampai lari ngos-ngosan ke tempatku berdiri. Sebenarnya dia cukup cepat sampai, tapi entah kenapa aku malah. "Kenapa kamu lama sekali?" tanyaku dengan ekspresi dingin. Tapi dia hanya menjawab, "Maaf, sungguh irit sekali." Setelah itu aku menyuruhnya mengantar ke restoran langgananku. Kami sampai di depan restoran. Kulihat orang agak ramai. Mungkin karena jam makan siang. Ketika ku melangkah ke arah restoran, kulihat dia masih berdiri di dekat mobil. Kuajak dia masuk tapi dia menolak karena alasan tidak enak dilihat orang. Aduh, kenapa nih anak, bikin kesal batinku. Setelah ku paksa, dia baru mau mengikuti masuk ke dalam restoran. Aku memilih meja di dekat jendela. Waktuku sudah duduk. Lagi-lagi dia masih berdiri di samping meja. Seolah dia enggan duduk satu meja denganku. Dia bukan pengawal yang harus berdiri ketika tuannya makan. Setelah kusuruh baru dia duduk. Heran kenapa aku peduli sama dia. Biasanya aku cuek dengan apa yang terjadi. Mungkin karena aku lagi malas makan sendiri. Iya, mungkin karena itu. Dia tidak mau makan. Karena sudah makan. Dan lagi setelah aku paksa baru dia memesan orange juice saja. Sambil menunggu pesanan datang, kubuka tablet untuk mengecek berkas yang masih tertinggal. Kulirik dia sekilas, hanya diam dengan tenang sambil melihat keluar jendela. Entah apa yang dipikirkannya. Setelah pesanan datang aku mulai menyantap makanan. Karena canggung dengan suasana hening atau penasaran, kutanya apa dia sudah makan di tempat lain. Ternyata dia bawa bekal dari rumah. Biar lebih irit katanya. Aku heran apa gajinya terlalu kecil sehingga dia harus menghemat makan. Dan ternyata dia belum waktunya gajian. Aku hanya menjawab beroria. Untuk menghilangkan rasa maluku karena tidak ingat dia belum gajian. Pulang kerja, Rania singgah di klinik sahabatnya. "Kamu pulang jam berapa sih?" tanya Rania. "Aku mungkin agak telat pulang, Ran, karena Kak Davin ngajak dinner di luar." "Hehe," jawab Sisi senang. "Cie, cie, yang mau dinner di luar. Betapa senangnya," goda Rania. "Hehe, karena jarang-jarang loh kami bisa dinner bareng. Kamu tahu sendiri aku dan Kak Davin sama sibuk," jelas Sisi. "Ya udah. Aku pulang dulu kalau gitu." Kamu ngak mau nemanin aku di sini?" "Ngak? Ngapain aku nemanin orang yang lagi nungguin pacarnya? Bikin capek aja." "Hehe. Ya udah, hati-hati di jalan." "Iya. Kamu juga, semoga dinernya menyenangkan." Rania langsung pulang ke apartemen Sisi. Sampai di apartemen, Rania langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Pada pukul 19 Rania berniat keluar mencari makan malam. Karena Sisi tidak makan malam di rumah, Rania jadi malas masak. Rania berjalan santai keluar apartemen. Rencana akan mencari makan di dekat apartemen, jadi Rania jalan kaki aja.
Enak makan apa ya? Batin Rania. Karena sedang memikirkan apa yang mau dibeli, Rania tidak sadar kalau ada motor yang hampir menabraknya. Cewek antik awas. Bab 14. Cewek antik awas. Suara teriakan orang itu menyadarkan Rania. Dengan cepat dia menepi ke pinggir jalan. Hei, kamu lagi mikir apa sampai tidak sadar hampir ditabrak mobil? Tanya pria itu yang ternyata Randy. Mikirin makanan. Hehe, jawab Rania malu. Segitunya ah? Ucap Randy heran. Iya. Kalau gitu saya lanjut jalan. Makasih bantuannya Tuan, kata Rania sambil melanjutkan jalannya untuk mencari makan. Hei cewek antik. Tunggu dulu, kata Randy menahan Rania. Ada apa Tuan? Saya udah lapar nih, kata Rania masih tersenyum biarpun terpaksa. Biar saya antar kamu cari makan, tawar Randy sambil tersenyum tulus. Tidak usah Tuan. Saya bisa pergi sendiri, ucap Rania lagi. Kamu anak cewek. Bahaya loh jalan sendirian malam-malam gini, kata Randy lagi. Lebih bahaya lagi kalau aku sama kamu, batin Rania. Tidak. Makasih Tuan, Rania sambil berjalan. Tapi Randy tidak menyerah, dia tetap mengikuti Rania dengan membawa motor antiknya yang mogok hari itu. Ternyata Randy memang menyukai segala yang berbau antik. Hehe. Ayuklah. Kamu tidak akan rugi kalau pergi denganku. Secara aku ganteng loh, ucap Randy pede. Aduh, kepedean amat Tuan cendol satu ini, batin Rania sambil geleng-geleng kepala. Rania tidak menanggapi Randy. Dia tetap jalan sambil melihat apa yang enak untuk makan malam hari ini. Jarang loh aku nawari kayak gini. Biasanya cewek-cewek yang ngejar dan ngajak aku, timbal Randy lagi. Emang saya peduli? Kalau Tuan mau silakan pergi dengan cewek-cewek itu, jawab Rania santai. Cie. Cie, kamu cemburu ya? Haha, kata Randy sambil tertawa. Ini orang kok nggak nyambung gitu, batin Rania sambil tepuk jidat. Iya kan kamu cemburu, kata Randy dengan kepedean yang over. Tidak. Untuk apa saya cemburu, jawab Rania malas. Terus, kenapa kamu tidak mau pergi makan sama aku? Tanya Randy serius. Gini ya Tuan. Yang pertama saya pengen makan sendiri. Yang kedua tidak ada alasan saya cemburu sama Tuan, dan yang ketiga Tuan berisik terlalu banyak omong dan kepedean. Hehe, Randy ketawa. Rania melihat gerobak penjual bakso tidak jauh dari tempat dia berdiri. Rania memutuskan untuk makan bakso. Dia berjalan ke arah gerobak bakso diikuti Randy. Kang, baksonya satu mangkok pedas ya, pesan Rania sambil duduk di bangku plastik yang sudah disediakan. Saya juga Kang, satu mangkok tapi tidak pedas, ucap Randy yang sudah duduk di sebelah Rania. Kenapa Anda masih di sini? Tanya Rania bingung. Karena saya juga mau makan bakso, jawab Randy santai. Biasanya kalau anak orang kaya nggak mau makan di pinggir jalan gini. Tuan cendol memang beda, batin Rania sambil geleng kepala. Baik Neng, dan tunggu sebentar saya buatkan. Hei, kenapa kamu mau jadi sopir Kak Radit? Secara Kak Radit itu orangnya sedingin es dan pemarah lagi, tanya Randy. Karena saya butuh uang, jawab Rania singkat. Bagaimana kalau kamu jadi sopir saya saja, tawar Randy. Ngak, makasih, jawab Rania. Kenapa kamu tidak mau? Karena. Rania berhenti. Karena apa? Randy tidak sabar. Karena saya mau makan bakso. Haha, jawab Rania sebab baksonya sudah siap.
Ih kamu ini, ucap Randy kesal sambil menerima mangkok bakso pesanannya. Ayolah Rania, kamu jadi sopir saya. Kalau kamu mau saya akan terima tawaran Kak Radit jadi wakil CEO. Keren ngak, bujuk Randy lagi. Aduh, Tuan Cendol Anda berisik sekali, saya mau makan bakso dulu. Gumam Randy. Mereka mulai memakan bakso dengan lahap. Tidak butuh waktu lama bakso mereka sudah habis dimakan. Berapa Kang? Tanya Rania. Sekalian bayarin punya saya juga ya, pinta Randy sambil tersenyum. Bayar sendiri iya. Anda yang pesan, jawab Rania lagi. Tapi kamu yang traktir, jawab Randy enteng. Kapan saya bilang mau traktir? Rania bingung. Barusan, hehe, Randy tertawa. Dengus Rania. Aku lupa bawa uang cash, jelas Randy lagi. Iyalah orang kaya mah beda. Jadi berapa harga keduanya Kang? Tanya Rania. Setelah membayar baksonya, Rania pun berniat untuk langsung pulang. Hei cewek antik, kamu mau kemana? Tanya Randy sambil menghidupkan motornya. Mau pulang? Jawab Rania sambil berjalan. Tunggu biar aku antar, kata Randy. Ngak usah, saya bisa pulang sendiri, jawab Rania. Bagus bunyinya Tuan Cendol membonceng cewek antik pakai motor antik. Haha, Randy tertawa. Untung adik bos. Kalau tidak sudah kujitak jidatnya, batin Rania. Tapi motor Randy tidak mau hidup mogok lagi. Ayo iya tong, jangan mogok dong, omel Randy. Haha. Kalau gitu saya dulu Tuan. Selamat mendorong. Bye-bye, ucap Rania senang sambil jalan meninggalkan Randy. Hei tunggu. Bantuin aku dorong, teriak Randy. Tapi karena Rania sudah berjalan jauh, teriakan Randy diabaikan. Dasar lutong. Tidak bisa baca situasi pakai acara mogok segala. Gagal deh ngantar cewek antik pulang. Omel Randy. Kesal. Setelah itu Randy menelpon seseorang. Entah apa yang dibicarakannya. Rania sudah berada di kamarnya dan sahabatnya belum juga pulang. Rania tertawa geli memikirkan Randy. Gimana caranya dia pulang ya? Ucap Rania. Sedang memikir itu Rania baru ingat untuk menelpon bundanya. Tut, tut, tut. Halo sayang, terlihat bunda di layar HP. Halo bun. Apa kabar? Rania kangen bunda. Hehe. Bunda juga kangen sayang. Gimana kerjaan kamu hari ini? Lancar bun. Oh ya, paman sama bibi mana bun? Ada di kamarnya. Mereka sudah tidur. Oh, Rania ada yang mau diceritakan sama bunda. Mau cerita apa sayang? Tadi Rania ngantar bos ke perusahaan W Group. Huruf W sama dengan nama belakang Rania ya bun. Hehe. Mendengar nama W Group raut wajah bunda Rania berubah tegang, dia masih berusaha tersenyum. Jadi pas di parkir mobil Rania tidak sengaja menabrak bapak yang umurnya sekitar 50 tahunan. Dia bersama asisten atau pengawalnya Rania tidak tahu. Yang Rania heran, dia malah bertanya tentang kalung yang bunda kasih. Kebetulan dia melihat kalung itu Rania pakai. Terus dia menanya nama Rania. Dan yang terakhir karena ponsel Rania jatuh mungkin dia melihat foto aku sama bunda. Jadi pengen pinjam ponsel Rania. Terus kamu kasih lihat. Tanya bunda penasaran tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ya tidak iya bun. Rania cuma bilang nama saja. Kalau kalung sama ponsel Rania ngak mau lihatkan. Ngak kenal sama orangnya. Syukurlah, ucap bunda lega. Kok bunda lega gitu? Ngak apa-apa?
Ya sudah, kamu tidur lagi. Udah malam, besok kamu terlambat kerja. Iya. Selamat malam Bunda. Rania sayang Bunda. Bunda juga. Panggilan dimatikan. Rania bukan tidak melihat perubahan raut wajah bundanya. Tapi Rania tidak mau bertanya lebih jauh. Apalagi hari sudah larut malam dan mata Rania juga sudah ngantuk. Biarlah waktu yang menjawab setiap pertanyaan di hati Rania. Bab 15. Sementara Bunda Rania gelisah tidak bisa menghilang rasa kekhawatirannya, setelah mendengar cerita Rania. Dia keluar kamarnya dengan cepat menuju kamar paman Rania yang juga kakaknya. Tok, tok, tok. Mas, buka pintunya, panggil Retno Bunda Rania. Cekelik. Pintu kamar terbuka. Rendra paman dan Susi bibi Rania keluar. Ada apa, Dek? Tanya Rendra. Gimana ini Mas, Rania? Kata Retno terputus-putus. Rania kenapa? Tanya Rendra yang melihat Retno mulai menangis dan membawanya duduk di sofa. Ini minum dulu biar tenang. Susi menyodorkan gelas berisi air kepada Retno. Setelah Retno meminum air, dia menceritakan apa yang dikata Rania pas mereka video call tadi. Tidak ada perubahan dari air muka Rendra. Dia masih bersikap tenang. Setelah Retno menyelesaikan ceritanya, dia menangis lagi. Akhirnya kita tidak bisa terus menyembunyikannya dari Rania. Sudah waktunya dia tahu, ucap Rendra sambil menghela nafas. Tidak, Rania tidak boleh tahu, teriak Retno histeris. Tapi kita juga tidak bisa mengubah takdir, Dek. Sudah cukup selama ini kita menyembunyikan dari Rania. Dia juga berhak tahu siapa ayah kandungnya, jelas Rendra lagi meyakinkan Retno. Aku tidak rela Mas. Anakku ketemu sama dia, tidak rela, kata Retno lagi terus menangis sambil memukul-mukulkan tangannya ke sofa. Begitu besar luka yang dirasakan Retno. Sudah, nanti kita pikirkan lagi. Kamu tidak boleh kayak gini. Penyakitmu bisa kambuh lagi, kata Rendra menenangkan Retno yang masih menangis terisak-isak. Sampai mati aku tidak rela Mas. Terdengar suara Retno menjadi lemah. Kemudian dia pingsan. Rendra dan Susi yang panik melihat Retno pingsan. Mengangkatnya ke dalam kamar. Susi sibuk dengan mengosokkan minyak angin ke kaki, tangan dan hidung Retno. Air matanya sudah mengalir melihat keadaan adik iparnya itu. Gimana ini Mas? Tanya Susi sama Rendra cemas. Kita tunggu saja sampai Retno siuman, jawab Rendra sambil bersandar di tembok kamar. Dia tidak tahu harus bagaimana membujuk adiknya. Kasihan sekali kamu. Selalu dihantui rasa takut, ucap Susi lagi. Tidak beberapa lama Retno siuman. Karena badannya terasa letih, dia pun tidur. Sejak Rania pergi ke Jakarta, kondisi kesehatan Retno menurun. Ditambah lagi kecemasannya yang berlebihan. Tapi ketika Rania menelpon, dia tidak mau melihatkan kondisinya. Sia juga tidak membolehkan Rendra memberitahu kondisinya kepada Rania. Apa tidak sebaiknya kita beritahu Rania tentang kondisi bundanya? Tanya Susi setelah mereka kembali ke kamar. Aku juga ingin seperti itu. Tapi kamu tahu gimana Retno melarang kita memberitahu Rania? Jawab Rendra pusing memikirkan adik dan keponakannya. Apa Rania akan baik-baik saja di Jakarta? Tanya Susi. Rania itu anak yang pintar dan kuat. Dimanapun dia berada. Aku yakin dia bisa menjaga diri, ucap Rendra. Apa jadinya kalau Rania tahu keadaan bundanya? Semoga saja semua akan baik-baik saja, kata Susi cemas. Amin. Ayo kita tidur lagi. Besok baru kita pikirkan solusinya,
jawab Rendra mulai membaringkan badan di kasur walaupun matanya tidak mau terpejam. Randy sampai di rumah setelah dijemput sama sopir mamanya. Dia masuk ke dalam rumah dengan bersiul-siul kecil tanda hatinya lagi gembira. "Halo mama sayang," ucap Randy yang melihat mamanya duduk sambil nonton TV. "Iya sayang, kamu udah sampai. Gimana motor bututmu?" tanya Mama Diva. "Udah aku suruh Pak Joko mengurus," jawab Randy. "Bagus, kamu jual aja motor butut atau ngak di museum kan. Buat repot aja tiap sebentar mogok. Apa kamu tidak capek?" tanya Mama Diva. "Itu bukan motor butut. Tapi motor antik pembawa keberuntungan mamaku sayang," kata Randy sambil berjalan menuju kamarnya. "Kamu tidak makan dulu Ren?" tanya mamanya. "Ngak ma. Aku udah makan bakso dengan cewek antik," jawab Randy tersenyum manis. Radit yang turun dari tangga mau ke dapur. Memberhentikan langkahnya ketika dia mendengar Randy mengatakan nama cewek antik. Dia tahu kalau cewek antik yang dimaksud Randy adalah Rania. Kenapa Randy bisa makan bakso dengan Rania? Apa hubungan mereka? Batin Radit. "Aku ke kamar dulu ya ma. Malam kakakku ganteng," ucap Randy ketika bertemu Radit di tangga. Randy naik ke lantai atas sambil bersiul-siul. "Betapa senangnya hati adikmu. Seperti orang lagi jatuh cinta," kata Mama Diva sama Radit. Radit langsung pergi ke dapur. "Kenapa kedua putraku sangat berbeda?" ucap Mama Diva sambil berjalan menuju kamarnya. Hari ini seperti biasa Rania berdiri menunggu Radit dari rumah di samping mobil. Tidak lama kemudian Radit keluar bersama mamanya. "Pagi Pak." "Pagi Bu," sapa Rania sambil tersenyum. Jawab Radit dingin. "Pagi Rania," jawab Mama Radit. Kemudian Rania membukakan pintu mobil untuk Radit. "Radit berangkat dulu ya ma," ucap Radit sambil masuk ke dalam mobil. "Iya sayang, hati-hati. Kamu jangan sampai lupa malam ini kita ada acara makan malam dengan keluarga Cynthia, kebetulan papamu juga pulang hari ini," kata Mama Radit mengingatkan. "Iya Radit, usahakan," jawab Radit. Mobil melaju meninggalkan rumah mewah Radit. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Radit diam, dia sibuk dengan melihat tabletnya. "Kita langsung ke kantor Pak?" tanya Rania. Jawab Radit dingin. "Ini bos sakit gigi ya," dari tadi jawabnya memem aja. Batin Rania. Apa dia tidak menjelaskan tentang makan baksonya dengan Randy, batin Radit. Karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Rania memilih untuk diam dan fokus menyetir. Beberapa lama kemudian mereka sampai di kantor. Setelah Rania memarkirkan mobil, dia keluar untuk membukakan pintu Radit. Belum sempat Rania keluar tiba-tiba terdengar suara Radit. "Kamu pergi makan bakso dengan Randy kemarin malam?" tanya Radit tiba-tiba. "Iya. Maksud Pak Radit?" jawab Rania sambil melihat ke arah Radit bingung. "Oh iya, saya makan bakso sama Tuan Randy," jawab Rania lagi. "Apa segitu senangnya dia pergi sama Randy?" batin Radit. "Kalian kencan?" tanya Radit selidik. "Tidak. Kami kebetulan ketemu saja," jelas Rania. "Mana ada, cuma kebetulan bisa makan bakso bareng," batin Radit. Radit langsung keluar mobil tanpa menunggu Rania membukakan pintu. Rania hanya bingung lihat tingkah Radit. Kenapa dia begitu? Apa Pak Bos lagi PMS? Gumam Rania sambil geleng-geleng kepala melihat Radit pergi. Sebelum Rania melangkah ke ruangannya, mobil Davin masuk ke parkiran. Tidak lama kemudian Davin keluar.
Pagi Pak Davin, ucap Rania. Pagi Ran. Kalau berdua gini ngak usah panggil Pak Ketuaan. Panggil seperti biasa saja, kata Davin setengah berbisik. Hehe. Iya Kak, jawab Rania lucu melihat tingkah Davin. Radit udah masuk ke kantor? Tanya Davin. Udah Kak, barusan jawab Rania. Ya udah aku ke dalam dulu. Yang semangat ya, ucap Davin sambil berlalu. Iya Kak, jawab Rania. Setelah Davin pergi, Rania pergi ke ruangannya untuk meletakkan tas dan beristirahat. Menunggu perintah selanjutnya.